Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Konita Dusakia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran terpadu. Nah, model pembelajaran terpadu ini ada 10 model. Nah, yang pertama ini ada model penggalan atau fragmented. Nah, model ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Nah, jadi misalnya pembelajaran tentang IPA. Nah, di situ ada sub materinya, ada makhluk hidup, anggota tubuh, kemudian sistem pencernaan. Nah, setiap sub materi tersebut disampaikan pada jam yang berbeda sesuai jadwal yang ada. Jadi misalnya di pertemuan pertama ini belajar tentang materi A. Kemudian di pertemuan kedua belajar tentang materi B. Jadi terpisah-pisah setiap eh, mata pelajarannya. Kemudian model yang berikutnya, yang kedua ini ada model keterhubungan atau connected. Nah, model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran ini dapat dipayungkan pada mata pelajaran tertentu. Jadi misalnya pada mata pelajaran matematika tentang uang itu bisa digabungkan dengan tentang jual beli, tentang untung rugi. Nah, itu semua dipayungkan dalam satu mata pelajaran matematika dengan materi uang seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini ada model sarang atau nested. Nah, model ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia tentang puisi, siswa diminta untuk menulis sebuah puisi. Nah, di situ ada penguasaan konsep dan juga keterampilan di mana siswa menguasai tentang eh, kosakata, terus eh, majas, makna kata, bahasa ungkapan, kemudian juga keterampilan untuk dalam mengembangkan daya imajinasi siswa dan juga eh, bagaimana siswa dapat berpikir secara logis. Seperti itu. Nah, kemudian model yang berikutnya ini ada model urutan atau rangkaian atau sequence, yaitu merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Jadi misalnya seperti ini, eh, ada dua orang guru yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Yang satu dari guru bahasa Indonesia, satunya guru IPS. Nah, kedua guru ini sama-sama membuat list pokok bahasan yang akan disampaikan pada pembelajaran. Mereka merangkainya untuk memparalelkan pelajaran mereka. Jadi misalnya seperti ini. Guru bahasa Indonesia membuat list pokok bahasanya. Yang pertama akan menerangkan tentang Robin Hood. Kemudian guru IPS ini akan pada pertemuan pertama menjelaskan tentang revolusi di abad pertengahan. Nah, kemudian bagaimana cara memparalelkan kedua pokok bahasan dari dua mata pelajaran ini itu dapat diparalelkan. Jadi Robin Hood dan abad pertengahan itu dapat diparalelkan karena
Robin Hood ini merupakan cerita rakyat Inggris yang latar kejadiannya terjadi pada masa abad pertengahan. Sehingga eh, dengan memparalelkan dua hal tersebut, selain guru mengajarkan bahasa Indonesia tentang Robin Hood, juga di dalamnya mengajarkan tentang eh, pelajaran IPS mengenai revolusi yang terjadi di abad pertengahan seperti itu. Nah, kemudian yang model berikutnya ini ada model bagian atau shape. Nah, model ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia dan agama. Di pelajaran bahasa Indonesia eh, ada sebuah cerita, misalnya cerita Malin Kundang. Nah, dari cerita itu apa saja eh, kegiatan atau hal-hal yang bisa kita ambil, kita contoh misalnya rajin bekerja, bekerja keras, kemudian masyarakat desanya yang saling tolong-menolong. Kemudian dari cerita itu ada si Malin, anak yang durhaka, sehingga akhirnya dikutuk. Maka dari situ kita harus belajar menghormati orang tua. Nah, di pelajaran agama itu juga ada, yaitu menerapkan perilaku yang rajin, menampilkan perilaku yang saling tolong-menolong, juga menampilkan perilaku hormat kepada orang tua. Nah, dari kedua mata pelajaran ini, bahasa Indonesia dan agama, ini eh, secara tidak langsung mengajarkan hal yang sama, yaitu perilaku terpuji. Kemudian model yang berikutnya ada model laba-laba atau web. Nah, di model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Misalnya, tema tentang keluarga. Nah, dari tema ini dapat dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema pada beberapa mata pelajaran. Misalnya, di pelajaran IPS, ini bisa mendeskripsikan lingkungan keluarga. Misalnya, di rumah ada siapa saja. Oh, ada ibu, ada bapak, ada adik, ada kakak, ada nenek, seperti itu. Kemudian bisa juga dihubungkan dengan pelajaran PKN dengan menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah itu seperti apa. Kemudian bisa juga eh, dikaitkan dengan pelajaran agama, misalnya untuk menghormati orang tua, seperti itu. Kemudian di model berikutnya ada model jalur. Nah, model ini merupakan pemaduan bentuk keterampilan. Nah, jadi pemaduan bentuk keterampilan seperti apa? Jadi misalnya pelajaran IPA, siswa diminta untuk mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Kemudian di pelajaran IPS, siswa memahami manusia dalam dinamika interaksi, lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi.
semakin meningkat. Kemudian model berikutnya yaitu model keterpaduan atau integrate. Nah, pada model ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama. Jadi misalnya di pelajaran IPA, belajar tentang anggota tubuh. Kemudian di pelajaran bahasa Indonesia, menceritakan tentang hobi. Kemudian di bahasa Inggris, belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri. Nah, di situ ada esensi yang sama, yaitu pribadi atau diri sendiri. Kenapa bisa? Karena anggota tubuh berkaitan dengan diri kita sendiri. Oh, kita punya tangan. Mana tangan? Kita punya tangan. Berkaitan dengan diri kita pribadi. Hobi. Di pelajaran bahasa Indonesia, belajar tentang hobi, menceritakan hobi. Hobi juga berkaitan dengan diri kita, pribadi kita masing-masing. Kemudian di bahasa Inggris, kita belajar tentang memperkenalkan diri. Kita memperkenalkan nama, tempat tinggal kita, usia kita, seperti itu. Itu juga berkaitan dengan eh, diri kita atau pribadi kita sendiri. Kemudian model berikutnya ini ada model celupan, yaitu dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Nah, jadi misalnya di pelajaran IPA tentang pernafasan pada manusia, kemudian di situ dikaitkan dengan misalnya suatu masalah pencemaran udara. Nah, dari pencemaran udara itu mereka akan menyaring atau memadukan dengan materi yang ada pernafasan manusia dengan pencemaran udara. Apa ya kaitannya dihubungkan dengan medan pemakaiannya? Oh, pencemaran udara terkait dengan udara yang kita hirup atau masuk dalam diri kita. Nah, eh, udara tersebut masuk melalui apa? Melalui pernafasan. Sehingga jika ada pencemaran udara, maka pernafasan pada manusia akan terganggu. Jadi, seperti itu. Jadi, model yang terakhir ini model jaringan. Nah, model jaringan ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Jadi misalnya, pada pelajaran seni budaya dan keterampilan, siswa diminta untuk membuat suatu karya dari bahan bekas. Nah, konsepsi dari eh, yang nantinya akan didapat siswa dengan melalui pemberian tugas seni budaya ini adalah siswa dapat mengidentifikasi bahan-bahan bekas apa saja yang bisa mereka gunakan untuk membuat suatu karya. Kemudian karyanya seperti apa yang akan dibuat, imajinasi mereka bermain untuk membuat suatu karya dari bahan bekas. Nah, tapi dalam prosesnya ada kemungkinan perbedaan atau pengubahan konsepsi. Misalnya, dalam proses pembuatan itu, mereka memerlukan bahan bekas, dan mereka di rumah tidak mempunyai bahan bekas. Mereka akhirnya meminta pada orang lain. Di situ mereka belajar untuk ungkapan kosakata dalam bagaimana mengungkapkan kata yang sopan santun. Kemudian ungkapan tolong, bagaimana cara mereka meminta tolong yang baik. Nah, konsepsi ini masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia.
Kemudian, lagi dalam proses pembuatannya. Misalnya, mereka akan membuat suatu figura dari, misalnya ranting kayu, ranting pohon, atau misalnya dari, kertas atau koran bekas. Nah, di situ mereka, mengukur, "Oh, saya mau figura ukurannya sekian, berarti saya memerlukan kertas ini. Oh, kertasnya ini berukuran 10, saya cuman butuhnya 5 senti. Jadi saya harus potong seberapa?" Nah, proses mengukur tersebut, konsepsi tersebut, kemudian mengukur satuan panjangnya sentimeter seperti itu, masuk ke dalam konsepsi pada pelajaran matematika. Jadi penugasannya tadi dalam, eee, pembelajarannya seni budaya, tetapi pada prosesnya bisa saja konsepsi yang diterima berbeda, bisa masuk ke dalam pelajaran bahasa Indonesia atau juga matematika, seperti itu. Nah, jadi, itu tadi 10 model model pembelajaran terpadu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.